Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia kalau berobat itu lebih pilih ke Malaysia? Apakah karena mereka kurang percaya dengan nakes dari Indonesia? Yuk kita simak jawabannya. So, ini berdasarkan jawaban dari teman-teman aku. Untuk alasan yang pertama adalah karena biaya berobat di Malaysia itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Jakarta, biaya ke Malaysia untuk tiket pesawatnya tuh jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi mereka tuh mikir daripada dirujuk ke Jakarta, tiket pesawatnya mahal, mending langsung sekalian ke Malaysia aja. Lalu yang ketiga, karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, udah langsung bisa pulang dan sembuh. Ini lagi viral sebuah video rumah sakit diduga lalai dalam penanganan seorang pasien. Lalai. Saya udah nggak ada. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Video ini lagi seliweran di media sosial. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Saya ingin mengajak Anda semua ini untuk reaction bareng. Kenapa kebanyakan ini part kedua teman-teman. Kenapa kebanyakan orang Indonesia itu memilih berobat ke Malaysia, dan ini alasannya, dan saya tunjukkan beberapa video yang dimana rumah sakit Indonesia ini terbukti pelayanannya kurang baik, teman-teman. Kurang baik lah, tapi tidak semuanya, tapi ada sebagian mungkin. Tidak macam pengakuan pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Malaysia yang dimana diperlakukan dengan baik, pelayanannya baik, terus cara medisnya juga luar biasa baik. Ini pengakuan dan faktanya daripada pasien Indonesia yang benar-benar selesai berobat ke Malaysia dan sembuh total, teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Please simak sampai habis, nanti di komen teman-teman ya. Kita play bersama, let's go. 3. Oke, di sini aku akan menjawab pertanyaan kalian yang masuk melalui pesan TikTok dan juga di komentar yang menanyakan nama rumah sakit beserta dokter yang ada di Penang. Oh, di Penang. Ini pada saat papaku pemeriksaan ginjal di Penang, ada 2 rumah sakit yang dikunjungi. Yang pertama itu Gleneagles Penang dengan dokter Goh Hiong Keong. Nah, disinilah papaku mengetahui bahwa dia sudah kena gagal ginjal stadium 3 dan harus di HD ataupun cuci darah. Tetapi papaku tuh merasa kayaknya syok gitu, nggak yakin. Masa saya harus cuci darah, apakah nggak bisa dengan alternatif lain gitu kan? Anda tahu dari obat-obatan atau dari ya pengobatan lainnya lah selain cuci darah. Nah, setelah itu papaku pindah nih ke rumah sakit lain atas rekomendasi dari orang Indonesia yang satu apartemen dengan papaku. Nah, ini adalah rumah sakit kedua. Nama rumah sakitnya adalah Johnston Specialist Hospital. Ditangani langsung oleh Datuk Leong Men Long. Bisa kalian lihat, itu ada kartu namanya. Kalau misalkan nggak jelas nomor telepon maupun alamatnya, kalian bisa tanya langsung ke aku ataupun kalian bisa cari di Google. Jadi rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang khusus menangani masalah ginjal. So papaku diperiksa langsung oleh dokter ini melalui USG 4 dimensi, kemudian dijelaskan juga secara sedetail-detailnya oleh dokter ini. Jalan satu-satunya hanya cuci darah, tidak ada yang lain. Ya pokoknya gitu deh. Jadi kalau misalkan kalian di Penang, tidak salah kalian melakukan second opinion ya, kalau misalkan memang kalian tuh kurang yakin dengan rumah sakit yang pertama. Oke. Untuk orang Indonesia nggak usah khawatir lagi karena sekarang berobat di Malaysia udah bisa gratis pakai asuransi Indonesia. Gratis pakai asuransi Indonesia loh. Jadi berlaku di Malaysia, keren teman-teman ya. Keren. Dan berobat ke Malaysia ini benar-benar terbukti sembuh teman-teman ya. Jadi kawan sehat nggak usah pakai asuransi internasional lagi, pakai aja asuransi yang dibikin di Indonesia, bisa kok. Asalkan asuransi yang dipakai adalah asuransi privat, bukan asuransi negara. Dan juga polisnya bisa mengcover bagian Asia ataupun ASEAN. Nah, tapi bingung nih gimana caranya klaim asuransi untuk berobat di Malaysia. Sini, aku kasih tahu ya. Konsultasi gratis terutama untuk yang pingin klaim asuransi. Karena ini big deal banget, terutama yang memang sudah punya asuransi. Kalau memang bisa mengcover ya udah dipakai aja dong buat berobat di Malaysia. Iya. Apalagi kawan sehat juga bisa klaim semua benefit kalau kawan sehat berobat di Malaysia menggunakan jasa dari Wicked Alliance. Jangan lupa follow kami untuk informasi lainnya. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia kalau berobat itu lebih pilih ke Malaysia?
Apakah karena mereka kurang percaya dengan nakes dari Indonesia? Yuk kita simak jawabannya. So, ini berdasarkan jawaban dari teman-teman aku. Untuk alasan yang pertama adalah karena biaya berobat di Malaysia itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Jakarta, biaya ke Malaysia untuk tiket pesawatnya tuh jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi mereka tuh mikir daripada dirujuk ke Jakarta, tiket pesawatnya mahal, mending langsung sekalian ke Malaysia aja. Lalu yang ketiga, karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, udah langsung bisa pulang dan sembuh. Teman-teman aku tidak ada yang bilang nakes di Indonesia itu kurang baik ya. Tetapi mereka lebih merasa bahwa berobat di Malaysia itu jauh lebih efektif dan efisien plus lebih murah. Itu tonton ya. Jadi berobat ke Malaysia itu tidak semua nakes di Malaysia, di Indonesia itu tidak seperti apa yang kita omongin sih sebenarnya kata si kakak ini. Tapi berobat ke Malaysia itu lebih efisien dan lebih menyembuhkan tontonnya. Itulah kenapa alasannya berobat ke Malaysia. Dan di samping itu jauh lebih murah loh transportasinya daripada Indonesia ke Indonesia dan daripada Indonesia ke Malaysia. Itu yang membuat keanehan tontonnya. Makanya banyak yang lebih memilih ke Malaysia, ya salah satunya adalah itu. Nah, dan kita coba lihat seperti apa pelayanan rumah sakit di Indonesia, maaf di Indonesia maksudnya ya, bukan di Malaysia ya. Saya orang Madura, paling ujung pulau di Kabupaten Sumeneb, juga memiliki problem yang sama. Nggak pernah punya rumah sakit yang representatif. Jadi kalau sakitnya agak sedikit serius bang, harus ke Surabaya. Butuh jalur darat 7-8 jam. Kita sudah berganti presiden berulang kali. Kita sudah berganti gubernur berulang kali. Kita sudah berganti bupati berulang kali. Tapi problem-problem krusial itu nggak pernah selesai. Kan ini yang harus di-challenge. Bupati Surabaya ngamuk karena RSUD tidak bagus melayani pasien yang sedang sakit. Tidak bagus tuh. Ngamuk. Ini bupatinya. Karena memang pelayanan rumah sakit kurang baik. Jadi ditegur. Karena pasien ini manusia bukan hewan. Seperti itu ya. Masih ngomong-ngomong mereng-mereng di cukup. Tunjuk ngomong. Sini. Matamu lihat ini. Ini kemarin kita coba putar dari sebelah sana ke sini. Ternyata tidak membantu. Jadi ini harus pindah ke sebelah sana. Enggak. Ini. Iya, kayaknya itu. Antriannya itu jam 7.04. Oh. Masuknya baru jam 4. Bapak datang jam berapa? Makanya saya tanya. Setengah 8. Harusnya Bapak datang jam berapa? Mana nomornya? Harusnya. Di sini. Harusnya anak. Dia harusnya kan masuk 39 ya. Sampai 7.54 loh. Ya. Terus Bapak datang jam berapa? 8, Mas. Oke, masih masuk di targetnya. Nah, tapi dia belum masuk sampai sekarang. Nah, ini kenapa? Kenapa, Mbak? Ini loh yang baru datang tuh ini. Targetnya ini. Sandra, ini Bagus kok. ini bupati ini. Pelayanan rumah sakit Aten yang Bentar, ada apa dengan rumah sakit ini? Salah satu pasien di rumah sakit marah-marah atas pelayanan yang kurang baik sehingga si pasien harus bolak-balik dan menghabiskan uang 500.000. Semoga dari pihak rumah sakit bisa lebih baik ke depannya dan melayani orang yang mau berobat ditangani dengan serius, dan ini sebagai pelajaran bagi rumah sakit yang lain. Oke teman, ini kelemahan rumah sakit Indonesia itu. Saya jujur ya, ini cerita saya, maaf sebentar saya skip, jangan skip teman-teman. Istri saya mengandung, itu sudah kandungan 8 bulan. Itu mau periksa, datang jam 7 pagi, itu baru diperiksa jam 12 siang. Bayangkan dari 7 pagi sampai 12 siang itu lama banget. Entah mungkin karena saya tidak pakai BPJS alias tidak pakai kartu gratis tuh. Saking pengen cepatnya, ternyata masih lama. Itulah kelemahannya rumah sakit di Indonesia itu. nggak mengenakan. Saya di sini bayar dari tadi bolak-balik. Bayar dokter aja udah 500.000. Saya umum di sini, saya datang ke sini baik-baik. Ini nih pelayanannya bagus. Ini lagi viral sebuah video rumah sakit diduga lalai dalam menangani seorang pasien. Lalai. Kira. Ini tapi sih Pak. Allah. Lak orang kata ini lah. Dari jam 2 kita naik boleh sang ngoe. Kita kan disip. Kira kan pasukan ke Bang.
Meninggal sampai meninggal dunia loh, saking lalainya. Gelap, kurang indah. Aduh itu. Astagfirullah, sampai meninggal, saking lalainya. Ini berarti dinilai lambat berikan penanganan keluarga pasien yang meninggal di RSUD Kendari cekcok dengan petugas. Saking lalainya, tidak tanggas, tidak efisien, tidak cepat. Lalai, ngerti lalai kan teman-teman daripada Malaysia. Enteng lah istilahnya. Dianggap apa pasien itu kan sehingga yang meninggal seperti ini. Saat mendengar kabar pasien meninggal dunia akibat tidak mendapat pelayanan medis, Bupati Goa mengamuk di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya sanksi tegas menanti pihak rumah sakit jika terbukti lalai dalam pelayanan medis. Bupati Goa, Adnan Purihta Iksan, mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adnan memarahi sejumlah staf manajemen rumah sakit lantaran membiarkan seorang pasien menunggu lama di depan IGD dalam kondisi kritis. Pasien bernama Nia, berusia 66 tahun ini, diketahui merupakan pasien rujukan Puskesmas Paranglowe ke RSUD Syekh Yusuf. Dalam kondisi kritis, Nia menunggu pelayanan medis rumah sakit selama hampir 1 jam, hingga akhirnya meninggal dunia di dalam ambulans. Keluarga pasien pun kecewa dengan layanan IGD rumah sakit dan mengunggah rekaman video ini ke sosial media. Akibat peristiwa ini, Bupati Goa akan memberikan sanksi tegas ke pihak RSUD Syekh Yusuf. Sekarang ini saya lagi melakukan pengecekan. Pengecekannya itu adalah sistem dari puskesmas ke rumah sakit. Karena di sini sebenarnya waktu dikirim dari puskesmas bahwa akan mengirim pasien, di sini sudah mengatakan bahwa penuh. Di sini sudah mengatakan bahwa situasi kondisi rumah sakit lagi penuh dan tidak ada kamar yang tersedia. Maka dibalaslah sistemnya itu mengatakan bahwa penuh, jangan dirujuk di sini, diminta dirujuk ke rumah sakit lain. Tetapi ternyata dirujuk ke sini. Nah, inilah yang saya minta inspektorat panggil puskesmas tersebut, panggil manajemen rumah sakit untuk siang ini dilakukan pemeriksaan di mana yang terjadi miss dan yang membuat miss itu pasti diberikan sanksi. Hingga kini, pihak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan masih berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Paranglowe untuk mengetahui penyebab pasien meninggal di depan IGD. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Ya Allah. Pasien BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit meninggal dunia, diduga akibat ruang ICU penuh. Keluarga merasa ada perbedaan perlakuan, mereka pun memviralkan kasus ini. Mama saya udah nggak ada. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Video ini lagi seliweran di media sosial belakangan. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Rekaman ini dibuat oleh Tini karena meninggalnya sang ibu dianggap sebagai kelalaian sebuah rumah sakit di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Jelas teman-teman ya, selalai inilah kelemahannya. Makanya kenapa banyak yang tidak percaya dengan rumah sakit di negaranya sendiri, malah lebih mempercayai rumah sakit di negara tetangga. Karena di negara tetangga pelayanannya baik banget, harganya jauh lebih murah transportasinya. Dan meskipun lebih mahal, gak apa-apa, yang penting sembuh. Itu yang diharapkan oleh pasien, sembuh. Karena harta ini, kita mengumpulkan harta ini tidak hanya untuk biaya hidup, tapi semuanya adalah untuk ini, ketika kita sakit dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika berobat di Indonesia? Ya, beginilah jadinya. Menurutnya, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisinya kritis. Namun, rumah sakit mengatakan ruang ICU sedang penuh pasien. Ibu kan BPJS, dia bilang gitu. Oh, jadi kalau saya mau bayar bisa masuk ICU, saya bilang gitu. Oh, enggak juga ibu, dia bilang gitu. Dia bilang lagi,
Bu, ibu mau bayar pun, mau BPJS, nggak ada ruang ICU-nya, dibilang penuh, dia bilang gitu. Ya udah, kita udah pasrah dong. Kalau dia udah bilang penuh, kita kan nggak bisa lihat. Pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan setempat. Keterangan dari keluarga pasien kami sudah terima, tinggal nanti klarifikasi dari rumah sakit sebenarnya ingin kami dengarkan secara lebih lengkap. Tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan. Hingga kini, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan apapun terkait kasus ini. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Inilah penanganan Rumah Sakit Arafah. Pasien dibiarkan berjam-jam, tidak ada ini alasannya dokterlah terlambat ini. Inilah penanganan Arafah. Ini sudah sekarat baru dia mau sibuk nih. Inilah penanganan Arafah, ya. Kita viralkan ini nih. Kita masukkan dia nih. Inilah gayanya. Ya. Ya, kita viralkan. Inilah Arafah. Sudah terlambat ini. Inilah dia. Ya. Inilah penyakit Rumah Sakit Arafah. Rumah Sakit Arafah, ya. Ini mati di sini terus. Ini tidak ada responnya. Ya. Ya. Ini Arafah. Ya. Ya, kamu tengok kamu, ya. Nih, ini terlambat dari tadi baru dia responnya. Inilah. Ini. Inilah dia nih. Nih. Ini yang tadi katanya dokter mau datang ini nih. Ya. Nyampe sekarang belum datang. Nanti nyampe sekarang belum datang dokter. Ini harus anjing. Penanganan Rumah Sakit Arafah sudah 4 jam tidak ada tindak lanjut. Pasien luka-luka bukan dijahit, tapi malah dibiarin sampai mati, tidak ada tindak lanjutnya. Inilah penyakit Rumah Sakit Arafah. Ya. Ini penyakit Rumah Sakit Arafah, tidak ada tanggung jawabnya. Ya. Ini ya, teman-teman. Mama saya sekarang sudah menjadi mayat. Ya. Karena penanganan di Rumah Sakit Siloam Bangka yang terlalu lambat. Mereka bilang ruang ICU di sini penuh, ternyata masih tersedia. Karena pasien udah darurat, baru dimasukin ke ruang ICU. Ternyata memang ruang ICU itu tersedia dari kemarin. Tapi pihak rumah sakit bilang ruang ICU penuh. Ini orang-orangnya ya. Orang-orang rumah sakitnya ya. Kita nggak mau tahu. Kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Saya akan viralin ini ya, teman-teman. Ini mama saya, teman-teman, ya. Nggak ada. Mama saya udah nggak ada. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong dari pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin, dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Tahu nggak? Kenapa? Saya nggak tahu pasiennya itu dari keluarga siapa. Jong Kyun siap. Jadi di sini cuma satu ini doang. Kan tadi malam udah kritis itu mama saya. Katanya harus manusia loh soalnya. Di sini ICU katanya. Katanya harus masuk ruang insentif ICU. Katanya ruang ICU di rumah sakit ini penuh. Harus dioper rumah sakit lain. Mama saya nggak tidak lanjutin. Ternyata ruang ICU di sini kosong. Suster yang di atas, yang di bawah nanyain. Yang ngasih tahu ibu ruang ICU ada siapa katanya gitu. Sampai nanya ada kenal suster Siloam nggak? Ada. Tapi jangan nyalain suster Siloam, saya bilang. Yang ngasih tahu saya pasien yang di lantai 6 juga. Itu tetangga kita. Pas ketemu tadi siang jam 1, dia bilang ada kok. Dari semalam udah kosong. Bu, masalahnya bukan bednya kosong, Pak. Banyak tenaga kerja. Tenaga kerja itu kenapa bisa ada satu-satu? 3 yang penuh, satunya kosong. Itu 3. Nggak ada alasan. Ini darurat, ini pasien ini darurat. Bukan pasien yang main-main loh. Mama saya tuh darurat, nggak bisa napas tuh, udah susah napas tuh dari tadi malam loh. Dari pagi juga napasnya udah susah. Napasnya udah susah tapi nggak ada tindak lanjut juga. Pada diem di sini, dipanggil juga diem.
Darurat jam 2 juga dipanggil susternya lama banget tuh nggak? Sampai dokter apa tadi? Dokter anestesi yang ngomelin perawatnya. Kalian ini gimana sih kerjanya? Ini pasien udah darurat, kalian masih santai aja, dia bilang. Tanya dokter. Keributan antara keluarga pasien dan tim medis RSUD Perngadi Medan akibat dugaan kelalaian karena memberi tabung oksigen kosong. Kosong loh teman-teman ya. Diberi oksigen kosong. Parah ini. Berbuntut panjang. Keluarga pasien melaporkan masalah ini ke Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan. Wah, tabung kosong ini, tabung kosong. Buka, sadar kau, buka. Buka, gak usah malu kau. Gak usah malu kau. Kau kayak gitu. Ini nyawa mamaku. Nyawa mamaku bisa kalian ganti. Sejumlah keluarga pasien mendatangi kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan di Jalan Ibus Raya, Medan, Sumatera Utara. Dugaan kelalaian tenaga medis RSUD Perngadi dilaporkan ke IDI yang mengakibatkan orang tua mereka meninggal dunia dalam perawatan medis. Salah satu anak korban sempat mendengarkan percakapan para suster yang menyebut adanya tabung oksigen kosong dan meminta para tenaga medis untuk mengisi kembali. Kalau dokter kemarin nyarinya. Kecurigaan makin menguat saat tabung oksigen dipasang kepada ibunya. Gelembung gas oksigen tekanannya hanya kecil saat dipasang kepada ibunya. Dinding keadaan posisi hidup yang ada gelembungnya itu dicabut, dipindahkan ke oksigen yang dia bawa. Oke, setelah dia masukkan pipa selangnya itu ke dalam oksigen, saya melihat gelembungnya ada, tapi sedikit, kecil, tidak sama seperti di dinding. Saya ikuti sampai ke tekongan arah mau keluar itu, nggak jauh, kurang lebih 5 meteran itu. Saya tengok oksigen itu sudah tidak ada gelembung sama sekali. Sementara itu kasus oksigen kosong kini didalami Ombudsman RI wilayah Sumut. Ombudsman RI mendatangi RSUD Perngadi untuk klarifikasi terkait keributan antara nakes dan keluarga pasien. RSUD Perngadi menyebut pasien mengalami kondisi berat dengan sesak nafas sehingga akan dibawa ke ruangan ICU. Namun saat akan diberikan oksigen, pasien sudah mengalami apno atau berhenti bernafas. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas, sangat-sangat jelas, jauh berbeda teman-teman ya. Yang mengaku kenapa berobat ke Malaysia itu lebih efisien dan lebih menyembuhkan, itu pasien daripada Indonesia yang pengalaman berobat ke sana teman-teman. Dan apa yang terjadi faktanya, inilah ketika berobat di Indonesia. Apa mungkin gaji dokter di Indonesia itu sangat-sangat rendah sekali sehingga banyak dokter yang melakukan seperti ini. Please, kalau dokter tidak memandang gaji dan ikhlas membantu sama manusia, maka pahalanya besar loh. Sangat-sangat besar sekali. Dan apa yang terjadi kebanyakan seperti ini di Indonesia. Tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya. Tapi sebagian banyak yang seperti ini. Ya Allah, itu manusia loh. Bukan hewan. Ya Allah, Allahu Akbar. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, please silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah edukasi lah buat kita, sehingga RSUD yang ada di Indonesia itu lebih baik ke depannya. Dan insya Allah sudah mulai membaik ya, seperti itu. Oke, baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.